Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah kelompok A ya. Mudah-mudahan semua sehat. Pagi hari ini kita ketemu lagi pembelajaran daring. Sebelum belajar, kamu silakan berdoa nanti di rumah. Ingat, harus berdoa baru belajar. Pagi hari ini kita belajar mengenai muatan IPS ya, muatan IPS. Materinya ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau dia yang ada di alam ini dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita, itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi atas dua berdasarkan banyaknya masa habisnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau dia dapat diperbaharui berarti dapat dia diolah lagi, dilestarikan lagi, dikembangkan lagi. Kalau digunakan dia secara terus-menerus, dia tidak akan habis. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau kita gunakan dia secara terus-menerus dan secara berlebihan, maka suatu saat nanti akan habis, tidak ada lagi di bumi ini. Karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, berjuta-juta tahun ya. Jadi kita disuruh menghemat untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pagi hari ini kita akan mengenai sumber daya alam yang berasal dari hewan yang disebut dengan hewani. Nah, kalau sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu namanya sumber daya alam nabati. Yang kita bahas sekarang adalah hewani. Maka lihatlah penjelasan Bu Guru mengenai ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Nah, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, sekarang buka bukumu Bu Pena ya. Buku Bu Pena 4A halaman 183 yaitu mengenai ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Di situ ada contoh ayam, bebek, kelinci dan ikan. Ayam dan kelinci pasti hidup dia di darat ya, dataran rendah, tidak bisa di air dia. Nah, ayam itu dimanfaatkan telur dan dagingnya. Kalau kelinci sebagai hewan peliharaan. Kemudian bebek dan ikan, bebek bisa di darat dan di air. Kalau dia ikan, otomatis dia harus hidup di air ya. Hidup di air, dia nggak bisa dia di darat. Kalau bebek masih bisa di darat. Bebek yang dimanfaatkan adalah telur dengan dagingnya. Nah, ikan itu bisa hidup di air, tawar dan asin, sedangkan dan fire. Nah, contoh hewan yang lain adalah cicak. Nah, cicak semua kenal. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dia dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat bermanfaat untuk menangkap mangsa. Nah, hewan yang berikutnya adalah bunglon. Ya, itu ada nampak gambarnya bunglon. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Bunglon yang berubah warna sangat menarik bagi para fotografer sehingga banyak fotografer yang mengabadikannya melalui lensa kamera.